Halo semua dan selamat datang. Kali ini kita bakal ngebongkar satu skill yang paling penting buat trader baru, manajemen risiko. Lupakan deh soal prediksi-prediksi rumit. Ini semua tentang gimana caranya bertahan dan ya akhirnya bertumbuh di pasar. Kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering banget bikin pusingnya kan? Kenapa sih kok kayaknya kebanyakan trader pemula itu ujung-ujungnya malah rugi? Apa ini emang cuma soal hoki-hokian aja? Jawabannya bukan. Bukan soal keberuntukan sama sekali. Ini murni soal matematika. Ada satu aturan sederhana yang kalau kita ikuti dengan disiplin, benar-benar bisa mengubah nasib trading kita. Dari yang tadinya sering rugi, jadi bisa bertahan lama di market. Oke, ini dia aturan emasnya. Prinsip paling utama yang harus, wajib ditanamkan di kepala sebelum ngeklik tombol buy atau sell, jangan pernah mempertaruhkan lebih dari 1-2% dari total modal kamu dalam satu kali trade. Coba lihat deh angka ini, 1-2%. Kelihatannya kecil banget ya. Tapi jangan salah, angka kecil inilah yang bakal jadi perisai terkuat buat modal kamu. Ini fondasinya, ini kuncinya biar kita bisa tetap bermain cukup lama untuk akhirnya ngelihat profit. Jadi, kalau mau dijelasin secara resmi nih, aturan 1-2% itu adalah sebuah strategi di mana kamu secara sadar membatasi kerugian maksimal di setiap trade. Nggak peduli seyakin apapun kamu sama analisismu. Anggap aja ini kayak rem darurat yang lindungin seluruh akun kamu dari satu kesalahan fatal. Terus, kenapa sih aturan ini krusial banget? Pertama, ini melindungi modal kamu dari rentetan kerugian, yang jujur aja pasti bakal terjadi. Kedua, ini ngebiarin profit kamu tumbuh pelan-pelan tapi pasti. Dan yang paling penting, ini menjauhkan emosi dari keputusan trading. Mau di pasar forex atau saham, prinsip ini udah terbukti ampuh. Oke, dari apa, sekarang kita pindah ke gimana caranya. Gimana cara kita menerapkan aturan ini dalam praktek? Nah, jawabannya ada di perhitungan position size atau gampangnya ukuran lot trading kamu. Caranya gampang kok, cuma ada 3 langkah. Pertama, tentuin dulu resiko maksimal dalam bentuk rupiah. Kedua, pasang cut loss kamu berdasarkan analisa teknikal. Dan yang ketiga, baru deh hitung ukuran lot yang pas pakai rumus sederhana. Jangan panik dulu, ini lebih gampang dari yang kelihatan kok. Biar kebayang, kita pakai contoh langsung ya. Misalnya, modal kamu 10 juta rupiah. Kalau kita pakai aturan 1%, berarti risiko maksimal per trade kamu adalah 100 ribu rupiah. Nah, angka inilah yang jadi patokan buat ngitung berapa lot yang boleh kamu buka, tergantung jarak stop loss kamu. Jadi, mau market jungkir balik sekalipun, kamu ndak akan pernah kehilangan lebih dari yang udah kamu siap. Nah, selain ngatur ukuran posisi, ada 2 alat lagi nih yang wajib banget dipakai sebagai pagar pengaman di setiap trading kamu, yaitu stop loss dan take profit. Keduanya ini satu paket, nggak boleh dipisah. Anggap aja kayak gini deh, stop loss itu adalah lini pertahanan kamu. Dia yang melindungi modal waktu market gerak berlawanan arah. Sementara take profit itu lini serangan kamu. Dia yang ngamanin profit waktu market gerak sesuai prediksi. Kuncinya, usahakan pasang TP setidaknya 2-3 kali lebih jauh dari SL kamu, biar risk-reward rasionya sehat. Poin ini, ini penting banget jadi harus diulang. Seperti kata kutipan ini, trader yang paling disiplin itu sekali lagi nggak akan pernah menggeser stop loss mereka cuma karena berharap market bakal balik arah. Disiplin buat nggak geser-geser SL inilah yang menyelamatkan akun mereka dari margin call. Tapi manajemen risiko itu bukan cuma soal angka-angkaan per trade aja loh. Ini juga soal membangun kebiasaan yang konsisten. Inilah yang membedakan trader amatir sama yang profesional. Ada 3 kebiasaan utama yang perlu dibangun. Pertama, diversifikasi. Batasi aja posisi yang lagi kebuka di 3-5 trade, jangan kebanyakan. Kedua, bikin jurnal trading, catat semuanya. Kenapa kamu masuk, gimana hasilnya, dan gimana perasaan kamu waktu itu. Dan terakhir, ini nih penyakit banyak orang. Hindari revenge trading. Jangan pernah ngejar kerugian dengan buka posisi baru secara membabi buta. Nih, ada satu pro tip lagi. Kalau trade kamu udah profit, coba deh pakai trailing stop. Ini cara yang cerdas buat ngunci sebagian profit kamu, tapi di saat yang sama tetap ngasih ruang buat harga terus bergerak naik. Jadi profit yang udah di tangan nggak hilang gitu aja. Jadi apa hasil akhir dari semua disiplin dan perhitungan ini? Apa sih imbalan dari menerapkan semua sistem ini secara konsisten? Jawabannya adalah satu hal yang paling dicari-cari sama semua trader. Lihat angka di layar, plus 80%. Tapi tunggu dulu, ini bukan target profit loh ya.
Ini adalah sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Dengan menggabungkan semua aturan yang udah kita bahas, dari aturan 1-2%, nyitung position size, sampai kebiasaan-kebiasaan profesional, tingkat kelangsungan hidup seorang trader pemula di pasar bisa meningkat sampai 80%. Inilah bedanya antara berhenti trading setelah beberapa bulan dengan membangun karir trading jangka panjang. Pada akhirnya, strateginya simpel banget kan? Murni matematika. Tapi bagian yang paling susahnya itu bukan buat ngerti, tapi buat ngejalaninnya dengan disiplin, hari demi hari. Nah, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kalian. Apakah kalian siap?